Bang, gimana caranya biar saya cepat percaya dirinya? Hai, selamat datang di channel Ronald Tagalung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Khususnya skill di dalam bagaimana meningkatkan kemampuan kamu di dalam berkomunikasi dan memimpin. Salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan orang saat berlatih public speaking adalah bagaimana sih caranya saya bisa cepat pede? Karena mereka sadar bahwa hanya dengan kepercayaan dirilah mereka akhirnya bisa tampil secara maksimal. Dan bicara pede tidak sesederhana ketika kita bilang ke teman kita, "Hey, kamu pede saja lagi." Nah, caranya agar kamu bisa cepat meningkatkan PD kamu sebenarnya tidak ada, karena tidak ada cara cepat. Yang ada adalah sebuah proses yang harus kamu bangun. Kepercayaan diri adalah keyakinan kita terhadap diri sendiri, sehingga kita butuh alasan agar kita bisa yakin dengan diri kita sendiri. Dan untuk bisa kemudian kamu cepat PD adalah kamu butuh menemukan apa alasan yang tepat agar kamu yakin dengan diri kamu, agar kamu percaya dengan kemampuan kamu, agar kamu bisa mendorong diri kamu lebih berani tampil dan mengeksekusi apa yang hendak kamu lakukan. Dan itu semua jawabannya dari pengalaman saya ada pada satu kata ini, yaitu latihan. Sehingga sederhananya adalah seperti ini, ketika kamu ingin bagaimana cepat percaya diri terhadap sesuatu, maka tidak lain adalah kamu butuh latihan. Ya, dan latihan satu kali itu tidak menjamin seseorang langsung pede. Sama seperti ketika kita belajar sesuatu, kita baru belajar sesuatu dan kemudian kita merasa kita bisa, itu tidak juga itu. Ibaratnya seperti ini, kamu belajar naik sepeda dan kemudian sekali kamu naik sepeda mengayun karena kamu mengikuti jalan yang menurun, kamu bisa naik sepeda itu dengan seimbang dan kamu putar, kamu kayuh sepeda itu dan kamu merasa bahwa kamu sudah bisa. Padahal itu saja tidak cukup. Kamu untuk kemudian bisa percaya diri membawa sepeda itu, mengendarai sepeda itu jauh, maka kamu butuh latihan. Artinya apa? Tidak hanya cukup satu kali, tapi butuh latihan. Nah, ini juga yang kemudian selaras dengan apa yang disampaikan oleh Malcolm Gladwell yang bilang bahwa seperti ini. Seseorang akan mencapai sebuah kepakaran, sebuah kemahiran itu ketika dia bisa melakukan sesuatu secara konsisten minimal. Nah, dia bilang minimal adalah 10.000 jam. Artinya apa? Kamu butuh latihan secara keras untuk kemudian mahir sesuatu. Nah, sekarang apakah kemudian harus menunggu selesai 10.000 jam barulah kemudian saya tampil? Tidak juga sebenarnya. Nah, sederhananya seperti ini. Setiap kali akan tampil membawakan sebuah presentasi, yang saya lakukan adalah saya latihan terlebih dahulu membawakan hal tersebut. Latihannya bisa seperti apa? Misalnya latihannya ketika membuat materi sambil saya membayangkan, saya presentasikan hal itu di hadapan banyak orang. Kemudian di sela-sela waktu saya membayangkan sedang tampil dan berbicara. Dan ketika ada waktu di sore hari ataupun sebelum tidur, saya tampil melatih ya kalimat-kalimat yang saya akan gunakan di hadapan cermin. Saat mandi, saya pun melatih kalimat-kalimat bahasa tubuh yang akan saya gunakan saat berada di kamar mandi. Nah, latihan-latihan ini yang saya rasakan sangat membantu untuk membuat kita jadi lebih pede. Kenapa? Karena ketika kita sudah latihan, yang terjadi otak kita akan memberikan sebuah pesan kepada diri kita bahwa, hey, apa yang kamu lakukan ini adalah bukan hal yang baru. Apa yang kamu akan lakukan nanti itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Karena kamu sudah mempersiapkan itu. Karena kamu sudah melatihnya berulang kali. Sehingga yang butuh kamu lakukan adalah hanya cukup lakukan sekali lagi itu di hadapan banyak orang. Nah, cara ini akan kemudian membangun kepercayaan diri kita sehingga
kita bisa tampil berani berbicara di hadapan banyak orang tanpa kemudian merasa diri terhambat oleh nervous ataupun grogi yang muncul. Latihan itu tidak hanya kemudian bisa kita aplikasikan ketika kita ingin tampil berbicara di hadapan banyak orang ataupun melakukan sebuah public speaking, tapi bisa juga misalnya kamu ingin menguasai sebuah skill, kamu ingin menguasai skill di dalam mendesain. Nah, ketika mendesain sesuatu, semakin sering kamu latihan, semakin sering kamu lakukan hal itu, ini akan membuat kamu menjadi lebih pede untuk melakukannya lagi, untuk berimprovisasi lagi, memodifikasi, dan pada akhirnya kamu mencapai kepakaran yang dibutuhkan di dalam mendesain sebuah konsep gitu. Nah, atau contoh lainnya misalnya, ketika kamu belajar main gitar, ya pada awalnya ketika kamu belajar main gitar, ya secara pasti dong hanya tahu bagaimana menempatkan jari-jarimu di gitar dalam berbagai macam bentuk kunci dan kemudian memetik gitar, itu tidak kemudian langsung membuat kamu pede untuk tampil. Sekali membawakan lagu tersebut juga tidak membuat kamu langsung pede untuk tampil. Tapi apa yang terjadi ketika kamu misalnya latihan terus membawakan sebuah lagu, hingga kemudian ketika kamu melakukan hal itu, kamu bisa melakukan itu dengan kondisi tidak sadar lagi kamu melakukannya. Artinya sudah secara otomatis, maka yang terjadi kamu akhirnya akan oke, kalau diminta untuk tampil, saya pede untuk tampil. Nah, jadi seperti itu. Kunci bagaimana kita kemudian bisa mahir, expert di dalam apapun adalah dengan senantiasa latihan. Dan dampak dari latihan yang kita lakukan ini adalah kita akan membangun kepercayaan di dalam diri kita, ya. Otak kita akan selalu bilang kepada diri kita, hey, apapun yang akan kamu lakukan nanti itu adalah sesuatu yang sudah pernah kamu lakukan, itu sudah pernah kamu kerjakan, itu sudah pernah kamu presentasikan. Sehingga gak usah takut, gak usah khawatir, gak usah cemas. Itu yang butuh kamu lakukan adalah lakukan kembali apa yang sudah kamu latihkan. Oke, buat kamu yang senang dengan topik seperti ini, saya akan terus bagikan bagaimana tips membangun kepercayaan diri, membangun keterampilan dalam berkomunikasi, dan berbagai macam hal lainnya terkait dengan pengembangan diri. So, jika kamu mungkin ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar, ya, tuliskan di kolom komentar. Atau kamu mungkin punya ide lainnya, boleh kamu share di kolom komentar. Dan spesial buat kamu yang misalnya ingin, saya mengulas ataupun membahas sebuah topik yang menurut kamu, kamu butuhkan, boleh share di kolom komentar. Demikian ya video kali ini, semoga bermanfaat. Pastikan kamu subscribe dan klik loncengnya agar notifikasi video terbaru bisa kamu dapatkan. See you!